Maka Rasulullah menjawab ketika ditanya tentang kurban oleh para sahabat, kata Rasulullah, sunnatu abikum Ibrahim, sunnahnya Nabi Ibrahim. Lalu para sahabat bertanya, wa malana? Kalau itu sunnahnya Nabi Ibrahim, kita ini dapat apa wahai Rasul? Kan itu sunnah Nabi Ibrahim. Nabi yang jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau sunnahnya Nabi Ibrahim, lalu kita dapatnya apa untuk melaksanakan korban itu? Lalu kata Rasulullah, likulli sa'ratin minha hasanah. Dari hewan yang kita korbankan, setiap helai bulu itu dicatat sebagai kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asbahna bi fitratil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقد قال تعالى في كتابه الكريم هو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية صدق الله العظيم أما بعد Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah masih menghadirkan pertolongannya kepada kita, sehingga dengan pertolongan tersebut kita bisa menambah timbangan amal kebaikan yang tadi dari rumah melangkahkan kakinya untuk beraktivitas, memberikan nafkah kepada keluarga, menjaga diri dari meminta-minta, dan juga kemudian pagi hari ini duduk di majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini menyambut bulan Zulhijjah, saya akan membacakan tafsir surat Al-Fajr ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Ini agak melompat sedikit karena menyesuaikan momen bulan Zulhijjah. Ini adalah hari terakhir bulan Zulqaidah. Sore nanti masuk waktu maghrib, kita sudah berada di bulan Zulhijjah. Dalam satu tahun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita 365 hari. Dari 365 hari ini ada 10 hari yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk sumpah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat Al-Fajr pada ayat yang kedua. Meskipun sebahagian ulama memaknai makna wal fajr demi fajar itu kalau dikaitkan dengan ayat kedua dan ayat ketiga, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir al-muradu bihi fajru yaumin nahri khassah. Maksud dari kata al-fajr dalam ayat ini secara khusus adalah fajarnya hari Nahr, fajarnya hari di mana kita akan melaksanakan sholat Idul Adha, berarti hari yang ke-10. Fajarnya hari yang ke-10 itu sumpah pada kalimat wal fajr, demi waktu fajar. Meskipun secara umum para ulama memaknai bahwa al-fajr itu ya jami'un nahar, semua waktu pagi dari seluruh siang, itu disebut dengan kalimat fajar. Lalu kemudian ayat yang kedua, walayalin ashr, kata Allah Subhanahu wa taala demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, kata beliau adalah asyru Zulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Jadi kata walayalin ashr, meskipun kita ketika melihat terjemahnya demi malam-malam yang 10, itu yang dimaksud adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah.
Kalau 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah berarti mulai nanti maghrib sampai nanti tanggal yang ke-10 waktu maghrib itu yang disebut dengan walayalin asyr, demi malam-malam yang jumlahnya 10. Maka Imam Ibnu Katsir mendokumentasikan sebagaimana yang didokumentasikan juga oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu menjelaskan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam." Tidak ada amal baik yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai melainkan amal baik yang dilakukan pada hari-hari ini. Yang dimaksud adalah hari 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Semua kebaikan tanpa terkecuali ketika kita melakukannya sejak tanggal 1 Zulhijjah menjadi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala paling sukai. Meskipun di luar itu kebaikan tetap dicatat sebagai kebaikan, tapi dijamin kalau kebaikan itu kita lakukan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah menjadi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Maka nanti mulai masuk waktu maghrib kita dengan maghrib di hari-hari yang lain berbeda. Qobliyah, ba'diyah maghrib kita juga berbeda. Kenapa? Karena kita melakukannya di hari-hari yang di hari-hari itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah, walayalin asyr, menjadi amal istimewa. Kita bersedekah di bulan yang lain berbeda dengan bersedekah kita di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, karena dijamin menjadi sedekah yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai. Bapak-bapak besok pergi kerja dengan hari-hari yang lainnya itu berbeda, maka akan menjadi pekerjaan yang lebih spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada waktu itu para sahabat membandingkan wal jihadu fi sabilillah. Bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad di jalan Allah wahai Rasul? Amal baik yang dilakukan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, wala jihadu fi sabilillah. Meskipun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, nilai pahalanya lebih baik, lebih besar yang amal baik yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ini menarik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika kita pulang menjenguk orang tua, ketika kita ziarah ke makam orang tua di bulan-bulan, di hari-hari yang Allah gunakan untuk sumpah, itu menjadi amal yang lebih Allah Subhanahu wa taala sukai dibanding hari yang lainnya, sampai berbandingannya itu dengan jihad di jalan Allah. Lalu apa yang bisa mengalahkan amal baik yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah? Kata Rasulullah, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji min dzalika bi syai'. Yang mampu menandingi ini orang yang jihad di jalan Allah, dia menggunakan hartanya, dia dengan dirinya, hartanya habis di jalan Allah, lalu kemudian dia juga wafat di jalan Allah. Baru itu aja yang mampu menandinginya. Kalau hanya sekedar jihad lalu kemudian dia pulang, itu masih mulia amal yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Maknanya jangan sampai kita kehilangan momen dalam 1 tahun yang Allah gunakan untuk sumpah 10 hari, itu adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Meskipun sebahagian ulama ada yang mengatakan bahwa walayalin asyr itu yang dimaksud adalah asyrul awal minal muharram, 10 hari pertama dari bulan Muharram. Tapi dijelaskan bahwa yang masyhur yang dimaksud walayalin asyr itu adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Lalu kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Sumpah Allah pada ayat berikutnya itu mengulang 2 hari yang ada dalam 10 itu tadi. Jadi 10 hari, ada yang lebih spesial dari 10 hari, 2 hari. Dan 2 hari itu Allah sebutkan pada ayat yang ketiga dari surat Al-Fajr, dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyaf'i wal watri, demi yang genap dan demi yang ganjil. Allah memulai demi yang genap karena yang genap ini lebih spesial dibanding yang ganjil. Di mana letak kespesialannya? Kita mulai dari yang ganjil terlebih dahulu. Yang ganjil itu kata para ulama, yang dimaksud yang ganjil wal watri itu adalah yaumu Arafah, hari Arafah. Hari Arafah itu kan ganjil karena dia hari yang ke-9. Makanya hari ke-9 nanti agak istimewa karena bertepatan dengan hari Kamis. Jadi dapat Kamisnya, dapat kemudian pula hari Arafahnya. Bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, dia sedang berada di Arafah, bagi mereka tidak disunahkan untuk berpuasa. Tapi bagi orang yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, memuliakan bulan yang Allah memuliakan, mengamalkan kebaikan di hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala jamin kebaikan itu Allah sukai, di tanggal 9 itu dengan berpuasa.
Makanya dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya an saumi yaumi Arafah, tentang puasa hari Arafah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira, aku memohon, aku kemudian meminta agar kemudian puasa hari Arafah itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan kemudian 1 tahun yang akan datang. Nah, itu diantara keistimewaan hari Arafah bagi orang yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, tapi kemudian Allah akan hapus dosanya 1 tahun sebelumnya dan kemudian 1 tahun yang akan datang. Itu diantara keistimewaan hari yang kemudian disebut dengan hari ganjil, demi yang ganjil. Kalau yang genap itu yang dimaksud apa? Yang genap itu yang dimaksud ya Yaumun Nahr, hari Nahr. Hari Nahr itu hari korban, berarti hari yang ke-10 dari bulan Zulhijjah. Maka hari yang ke-10 dari bulan Zulhijjah itu ada sholat yang tak ada di bulan yang lain, yang tak ada di hari yang lain. Sholat itu apa? Sholat Idul Adha. Idul Adha itu kan tak pernah dijumpai di bulan-bulan yang lain. Adanya di bulan Zulhijjah, itu pun tanggal 10. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah wasyaf'i, demi yang genap. Lalu apa istimewanya di tanggal yang 10? Istimewanya yang di tanggal 10 itu sholat yang kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Kautsar ini kan surat yang paling pendek dari 114 surat. Surat favorit saya sejak kecil sampai tua ini kan. Surat Al-Kautsar, pendek, cepat. Tapi kalau bisa ya jangan suratnya saja, tapi isi surat itu juga menjadi favorit kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu diantara maknanya ya haud, telaga Al-Kautsar yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang nanti satu di antara tempat Rasulullah menunggu umatnya dalam perjalanan akhirat kita ya di telaga Al-Kautsar. Maka ada yang boleh minum dan kemudian ada yang tidak boleh minum. Dan yang meminum 1 gelas dari telaga Al-Kautsar la yazma'u abada. Setelah dia minum itu, dia tidak akan haus selama-lamanya. Jadi perjalanan akhirat kita termasuk meniti Shiratal Mustaqim. Dan telaga Al-Kautsar itu dalam kutipan Imam Qurtubi itu sebelum meniti Shiratal Mustaqim. Jadi sebelum meniti Shiratal Mustaqim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu umatnya, dan yang tidak tertolak minum dari telaga Al-Kautsar, maka dia tidak akan haus selama-lamanya dalam perjalanan akhiratnya. Nah, itu dia telaga Al-Kautsar. Tapi dalam keterangan yang lain, Al-Kautsar itu maknanya bukan hanya telaga Al-Kautsar. Al-Kautsar itu maknanya an-ni'am al-katsirah, nikmat yang banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Ayat ini meskipun ditujukan kepada Nabi Muhammad, berarti secara lafaz khusus, tapi wal makna am, maknanya umum, bukan hanya untuk Nabi Muhammad, juga termasuk kita. Dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini kan tak terbilang jumlahnya. Berapa yang sudah Allah berikan kepada kita? Mulai 1445 Hijriah bulan Zulhijjah tahun lalu sampai 1446 Hijriah bulan Zulhijjah tahun ini. Itu kan kita tak bisa menghitungnya. Jangankan 1 tahun, untuk pagi tadi sampai sekarang ini pun banyak nikmat yang kita tak bisa menghitung. Contoh, berapa kali kita sudah menghirup udara mulai bangun tidur tadi. Tak bisa kita menghitung. Kita hirup udara, berapa jumlah detak jantung kita mulai bangun tidur tadi. Kalau Allah berhentikan agak-agak 5 menit pagi ini, kita di mana Bapak? Nah, enggak di sini kita ini kan. Itu kan di antara nikmat yang Allah berikan. Kedip mata kita itu nikmat. Makanya cara mensyukuri nikmat itu fasholli li rabbika, bersyukurlah dengan cara melaksanakan sholat karena Tuhan. Maka sholatlah karena Tuhan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dulu orang-orang setelah putra-putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Qasim wafat, Abdullah wafat. Itu kan orang-orang menyebut Rasulullah dengan panggilan ya Abtar. Ya Abtar itu wahai laki-laki yang tak punya anak laki-laki. Karena bagi orang-orang Arab dahulu, kalau laki-laki tak punya anak laki-laki itu aib. Aib. Seperti prinsip sebahagian orang-orang Cina, itu kan kalau tak punya keturunan laki-laki, aib bagi mereka. Bagi mereka aib. Di Beijing tahun 2018, informasi dari beberapa mahasiswa di sana, bahwa penduduk Beijing itu diperbolehkan punya anak 2. Jadi laki-laki perempuan dah cukup. Tapi kalau dua-duanya perempuan, itu masih diizinkan untuk nambah, untuk mendapatkan keturunan laki-laki. Nah, itu pentingnya laki-laki.
Ternyata kalau kita rujuk juga, semisal pada masa Rasulullah. Jadi kalau sempat laki-laki tak punya penerus laki-laki, itu aib. Makanya ketika putra-putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, mereka memanggil Rasulullah dengan ya abtar, ya abtar, ya abtar, wahai laki-laki yang tak punya anak laki-laki. Jadi abtar itu panggilan laki-laki yang tak punya anak laki-laki. Sehingga Allah ketika menurunkan surat Al-Kautsar, di belakang itu Allah menyebut dengan kalimat abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, dialah yang abtar. Abtar di sini terputus dari kebaikan. Karena bagi mereka kebaikan dalam keluarga itu akan diteruskan oleh anak laki-laki. Maka kalau tidak punya anak laki-laki, berarti kan putus kebaikannya. Kalau putus kebaikannya, berarti dia tidak akan disebut lagi. Kalau kemudian dahulu disebut itu anak laki-laki siapa kok baik? Oh, anak laki-laki si A. Oh, bapaknya berarti mendapatkan kebaikan karena kebaikan yang dilakukan oleh anaknya sehingga dia disebut. Tapi menariknya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meskipun Rasulullah tidak punya anak laki-laki, tapi kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah terputus. Nama Rasulullah juga tak pernah terputus sampai sekarang. Itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan juga dalam surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan sebutanmu untukmu. Nah, itu tentang sebutan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai sekarang selalu disebut, satu di antaranya dalam azan yang diserukan, azan yang dikumandangkan. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji putra-putranya meninggal, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Kautsar itu sebagai penenang kepada Rasul. Kenapa? Karena satu ujian jangan sampai membuat kita menutup mata atas seluruh nikmat yang banyak yang kita tidak bisa menghitungnya itu tadi. Maka kita tetap bersyukur, dan di antara syukurnya itu maka sholatlah karena Tuhanmu. Meskipun sebagian ulama memaknai ini yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Maka orang yang sholat Idul Adha itu adalah satu di antara orang yang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selain sholat Idul Adha, bagaimana cara bersyukurnya? Wanhar, dan berkorbanlah. Maka berkorban itu satu di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dan berkorban itu bermula dari tanggal 10. Dan itu pun dilakukan setelah sholat Idul Adha. Jadi korban itu kalau seandainya belum sholat Idul Adha dia potong, ya tidak dihitung korban. Hanya sekedar daging sembelihan. Tapi dihitung berkorban itu kapan? Selesai sholat Idul Adha. Dulu pernah terjadi. Ketika Idul Adha dilaksanakan oleh pemerintah dengan Muhammadiyah berbeda. Maka ada beberapa orang yang sholat Idul Adhanya bersama dengan pemerintah, tapi korbannya bersama dengan Muhammadiyah. Artinya dia belum sholat Idul Adha, tapi korban dia sudah laksanakan. Berarti hanya sekedar menjadi sembelihan. Karena korban itu dilaksanakan kapan? Setelah yang bersangkutan melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi setelah Idul Adha. Maka beda Idul Fitri dengan Idul Adha itu di mana? Kalau Idul Fitri, meskipun sama-sama sholat Id, Idul Fitri itu dianjurkan sholat Idnya agak lebih siang sedikit. Kenapa? Memberikan kesempatan bagi orang yang belum membayar zakat fitrah, dia bisa membayar zakat fitrah. Karena kalau sudah sholat, sudah tutup membayar zakat fitrah di dalam agama. Idul Adha kenapa lebih cepat? Idul Adha itu lebih cepat dilaksanakan. Kenapa? Karena setelah sholat ada sunnah yang disebut dengan berkorban. Kenapa kemudian Idul Adha lebih cepat? Karena sunnahnya bagi orang yang berkorban, pertama di hari yang ke-10, yang pertama dia makan adalah hewan korbannya. Jadi hewan korban itu yang pertama dia makan. Cuman kalau kita pakai prinsip kita di sini ya terlalu lama kita menunggunya. Dibagi daging korban jam berapa itu? Lah keburu lapar kita kan itu. Kalau kenapa dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari yang ke-10 pertama yang dimakan itu daging korban beliau? Karena Rasulullah menyembelih sendiri. Dan yang dimakan pertama itu bukan dagingnya, tapi yang dimakan pertama itu adalah hati dari hewan yang dikorbankan. Maka wajar bisa. Kalau kita sekarang ya tidak bisa. Agak berat. Maka bedanya nanti kalau di tanggal 10 itu kita puasa tapi tak sampai maghrib. Sejak terbit fajar kita tidak makan, tidak minum. Nanti selesai sholat Idul Adha, khotib turun dari mimbar, ya silahkan makan, silahkan minum. Itu yang afdol di Idul Adha. Jadi di Idul Adha. Dan itu kan ada di hari yang ke-10. Sholat ada di hari yang ke-10. Menyembelih korban itu juga hari yang ke-10. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengulang 10 hari 2 yang paling istimewa. Yang ke-9 yang disebut dengan hari Arafah. Karena terkait dengan puasanya Allah akan mengampuni dosanya 1 tahun sebelum dan 1 tahun yang akan datang. Lalu berkorban itu
menjadi salah satu cara kita bersyukur kepada Allah, dimulai dari sholat Idul Adha. Di sholat Idul Adha baru kemudian berkorban. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkorban ini satu di antara amal yang dahulu pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal adhahi ya Rasulullah." Rasul, korban yang akan kita lakukan ini korban apa wahai Rasul? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Korban ini adalah sunnah yang sudah dirintis oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang sama-sama kita ketahui dan masyhur bahwa Nabi Ibrahim itu dapat keturunan kan lama, sehingga doa 80 tahunnya itu Rabbi habli minas sholihin. Jadi doa yang tak pernah ditinggal oleh Nabi Ibrahim selama 80 tahun, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang solih-solih. Nah, itu doa Nabi Ibrahim, 80 tahun mintanya kepada Allah, baru kemudian Allah kabulkan. Setelah Allah kabulkan, keturunannya sudah mulai besar, datang pula wahyu Allah melalui mimpi. Melalui mimpi. Maka Nabi Ibrahim ketika itu bercerita kepada anaknya, "Aku melihat engkau fil manam, di dalam mimpi. Azbahuka, aku menyembelihmu. Kaifa tara, bagaimana pendapatmu?" Jadi kemudian ketika anaknya mendapatkan kabar dari ayahnya bahwa ayahnya bermimpi, dan mimpinya para nabi ini wahyu. Mimpinya para nabi wahyu. Kalau mimpi kita jangan dianggap wahyu nanti. Ada orang yang mimpi jadi nabi lalu dia mengaku menjadi nabi karena aku dapat wahyu dalam mimpi. Enggak. Yang mimpi wahyu itu mimpinya para nabi. Kalau mimpi kita ya enggak wahyu. Nah, cobalah umpamanya kita mimpi ada duit jatuh 1 karung depan rumah kita. Nah, cepatlah kita berdiri lalu tengok buka pintu depan rumah. Ada enggak uang 1 karung tuh? Enggak ada, karena kita ini mimpi ini ya tak seperti mimpinya para nabi. Meskipun ada beberapa mimpi yang bisa ditafsirkan. Maka ada memang orang yang punya keahlian menafsir mimpi. Dulu di antara yang punya keahlian menafsir di mimpi itu ya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ahli menafsirkan mimpi. Maka ada karya ulama judulnya Tafsirul Ahlam. Tafsirul Ahlam itu tafsir mimpi. Karya Imam Ibnu Sirin. Nah, itu menjelaskan mimpi. Maka orang-orang tua kita dahulu kalau mimpi digigit ular biasanya apa, Pak? Tafsirnya. Orang-orang tua kita dahulu. Mau dapat jodoh. Tapi kalau orang tuanya umurnya sudah 80 tahun, mimpi dipatok ular juga, apakah bisa ditafsirkan dengan hal yang serupa? Itu. Mau didatangi malaikat Israel itu ya. Baik, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim ketika sudah besar justru Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya. Dari itulah kemudian ketika Nabi Ibrahim sudah ikhlas, Nabi Ismail juga sudah patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan oleh ayahnya, ibunya juga sudah melepaskan anaknya. Ketika semuanya sudah ikhlas, itulah kemudian Allah tebus dengan sembelihan besar. Jadi pertama yang disembelih Nabi Ibrahim itu kambingnya enggak dari kambing makan rumput, makan plastik, enggak. Memang kambing yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kambing ternak seperti yang kita ternak sekarang ini, enggak. Bukan yang digemukkan dengan dedak dalam waktu yang beberapa bulan ini, enggak. Ya, jadi memang kambing yang Allah Subhanahu wa taala kirim sebagai ganti akan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu kambingnya putra Nabi Adam. Putra Nabi Adam itu kan dulu juga berkorban. Sebagaimana yang Allah kisahkan, idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kedua putra Nabi Adam Qabil Habil itu kan mendekat kepada Allah dengan melaksanakan korban. Meskipun korbannya tidak ditentukan hewan. Satu pakai hewan kambing, satu pakai barang. Yang pakai hewan kambing itu hilang, itulah yang kemudian diterima oleh Allah. Yang barang itu utuh berarti tak diterima oleh Allah. Itu pada Nabi Adam dulu. Maka ada sebagian orang, dia berkorban juga dengan cara memasukkan ayam, buah, makanan dalam nampan, diletakkan di bawah pohon besar. Kalau hilang, ini diterima nih pengorbanan saya. Kalau masih utuh, ini tidak diterima. Rupanya yang hilang ini dicuri oleh anak-anak yang sedang bermain di sekitar situ. Ini kan. Jadi kadang jadi memberi makan hantu supaya kemudian hantu itu makan. Ini ternyata yang makan bukan ini. Yang makan bukan hantu, keduluan anak-anak yang memakannya. Maka itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka Rasulullah menjawab ketika ditanya tentang korban oleh para sahabat, kata Rasulullah, sunnatu abikum Ibrahim, sunnahnya Nabi Ibrahim. Lalu para sahabat bertanya, wa malana? Kalau itu sunnahnya Nabi Ibrahim, kita ini dapat apa wahai Rasul? Kan itu sunnah Nabi Ibrahim. Nabi yang jauh sebelum Nabi Muhammad SAW.
Kalau sunnahnya Nabi Ibrahim, lalu kita dapatnya apa untuk melaksanakan korban itu? Lalu kata Rasulullah, likulli sa'ratin minha hasanah. Dari hewan yang kita korbankan, setiap helai bulu itu dicatat sebagai kebaikan. Jadi kita menyembelih kambing di selain tanggal 10 setelah sholat Idul Adha, meskipun nanti diperpanjang sampai hari tasyrik terakhir, itu akan hanya dihitung sebagai menyembelih. Tapi kalau tanggal 10 selesai sholat Idul Adha, itu setiap helai bulu dicatat sebagai kebaikan. Begitu juga sapi, kerbau, dan kemudian onta, itu akan dicatat satu kebaikan. Maka ada salah satu perguruan tinggi di Sumatera, judulnya mencari solusi berkorban selain dengan binatang korban. Jadi mencarikan solusi. Saya tidak tahu seminarnya itu hasilnya apa. Apakah ada anjuran berkorban selain kambing, sapi, kerbau, dan onta itu? Mau dicarikan solusi. Dicarikan solusi dan dari para pakar. Wallahu a'lam. Saya belum dapat informasi kira-kira hasil seminarnya itu apa itu. Kira-kira apa yang akan dijadikan korban selain korban perasa. Itu tidak dicatat. Kan korban itu diantara keistimewaannya satu helai bulu itu satu kebaikan. Bukan kita dianjurkan untuk menghitung bulu korban, bukan. Tapi memastikan bahwa itu adalah amal yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan fadilah bagi orang yang berkorban. Maka Rasulullah memberikan kabar, man lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Orang yang punya kecukupan berkorban lalu dia tidak mau berkorban, ya jangan dekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Maknanya bukan tidak boleh sholat di masjid, maknanya Rasulullah ingin menjaga jarak antara beliau dengan orang yang tidak mau berkorban. Maka Rasulullah pertama korban Rasul itu bikibasa ini amlahain. Rasulullah dengan 2 domba besar. Pertama Rasulullah korban. 2 domba besar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembelih. Yang satu kata Rasulullah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Yang satu lagi untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang Pak RT, jangan sembelih 2. Satu untuk saya dan keluarga, satu untuk warga saya. Enggak. Itu hanya spesial untuk umat Nabi Muhammad. Makanya kalau kita sembelih kambing lalu kemudian kita niatkan untuk kita dan keluarga, itu sudah cukup kalau seandainya kita tidak bisa sapi gitu kan. Ini orangnya bisa sapi, nyembelihnya kambing untuk saya dan keluarga saya. Ya enggak, ini pas. Artinya semakin besar dia semakin baik. Karena dalam catatan dari semua hari raya Idul Adha yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewati, pernah satu kali Rasulullah menyembelih 100 ekor. 100 ekor itu Rasulullah hanya sanggup 60, sisanya diteruskan oleh menantu beliau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah itu menyembelihnya sampai 60 ekor. Sisanya Sayyidina Ali yang meneruskan penyembelihan hewan korban yang sampai 100 ekor yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Dan juga perlu kita tengok juga sahabat-sahabat itu tidak setiap hari raya Idul Adha mereka berkorban. Ada di antara hari raya Idul Adha itu mereka tidak berkorban. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa berkorban itu bukan wajib. Tapi dalam mazhab Hanafi, memahami perintah wanhar dan berkorban itulah wajib hukumnya. Di dalam mazhab Syafi'i, wanhar dan berkorbanlah itu justru dimaknai an-nadbu, sunnah. Sunnah kalau kemudian lebih jelas lagi disebut dengan sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkadah bagi orang yang melaksanakan ibadah korban. Itulah diantara beberapa keistimewaan 10 hari yang akan datang mulai nanti waktu maghrib sampai nanti kita sama-sama melaksanakan hari raya Idul Adha. Artinya kita banyak-banyak melakukan kebaikan. Baik kebaikan secara person, ibadah kita kepada Allah, atau kemudian kebaikan kita secara sosial. Jadi dua-duanya. Jadi kebaikan kita kepada Allah yang membaca Al-Quran, sholat, dan lain sebagainya. Kebaikan kita secara sosial, ya bisa dengan bersedekah, dengan membantu, dengan senyum. Pokoknya semuanya lah. Karena semua kebaikan yang kita lakukan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah adalah amal yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai. Bapak Ibu, bapak-bapak memberikan nafkah kepada istri setiap bulan. Bagus. Tapi di bulan Zulhijjah ini menjadi istimewa. Maka nanti juga perlu ditambah nampaknya kan. Kalau biasanya kasih sekian, nah tambah sekian. Dan kemudian kalau mau belikan baju, ya enggak apa-apa juga. Apalagi momennya Idul Adha. Idul Adha ini kan di antara waktu yang dianjurkan ketika kita akan melaksanakan sholat Idul Adha, membeli baju yang memakai baju yang baru atau memakai baju yang masih baik, Itu di antara sunnah ketika kita melaksanakan sholat Idul Adha. Baik, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang diskusi. Baik, silakan.
Yang mana tuh? Berkorban. Oh, beli baju baru. Sedikit masalah putra Nabi Muhammad. Ya. Jangan diceritakan. Jadi apakah sengaja dimatikan karena supaya dengan ada keturunan Nabi lagi, seperti itu. Kalau putra-putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang laki-laki itu meninggal, ya kalau umpamanya cerita, sebahagian ulama itu menjelaskan bahwa supaya tahta itu tidak diwarisi oleh putra di antaranya. Di antaranya tak diwarisi oleh putra. Kalau diwarisi oleh putra ini kan karena dia punya putra. Nah, makanya putra-putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan. Dulu juga untuk menolak bahwa orang yang tak punya anak laki-laki itu masih tetap bisa eksis. Disebut kebaikannya, perilakunya diikuti oleh orang setelahnya. Orang dahulu kan menganggap tidak. Jadi untuk menolak kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mengatakan orang yang tak punya anak laki-laki ini ya sudah, habis ceritanya. Tapi Rasulullah meskipun tak punya anak laki-laki kan tak habis ceritanya. Hanya untuk menyangkal apa-apa yang sudah diyakini oleh orang-orang jahiliyah tempo dulu. Nah, itu dia. Di antara hikmahnya. Jadi Rasulullah meskipun tak punya anak laki-laki kan masih tetap disebut. Masih tetap disebut. Dan sejak masa sahabat pun bahwa tahta itu memang tak diwarisi oleh anak. Karena sifatnya musyawarah. Tak diwarisi oleh anak. Waktu yang berkuasa, mohon maaf, Sayyidina Abu Bakar tak pula warisi oleh anak Abu Bakar. Ketika Sayyidina Utsman tak pula diwarisi oleh Sayyidina Umar, tak diwarisi oleh Sayyidina Umar. Padahal ada Abdullah bin Umar yang juga alim, yang juga luar biasa. Tapi kan tak diwarisi oleh putranya. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata putra itu bukan pewaris di dalam agama. Jadi putra itu ya atas dasar musyawarah. Karena ketika Rasulullah sudah meninggal, mereka bermusyawarah, lalu kemudian terpilihlah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kenapa mereka memilih Abu Bakar? Sebelum Rasulullah wafat, sudah ada indikasi Rasulullah itu mengarahkan kepada Abu Bakar. Termasuk ketika menggantikan Rasulullah sholat. Wah, ini ya Abu Bakar. Nah, itu dia di antaranya. Allahu a'lam. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jawab. Mana dulu nih? Silakan, Pak. Nah, beda dengan sekarang kan. Sekarang kan dipaksakan meneruskan tata itu ya. Sudah delegasikan. Ya, kita kan tidak menganut sistem sebagaimana yang diterapkan dahulu. Karena sistemnya demokrasi, meskipun demokrasinya dalam tanda kutip, ya itu dia. Ya makanya tidak sama juga. Tidak sama. Kalau dulu kan sistemnya musyawarah. Artinya ada beberapa orang, ya samalah dengan zaman kita dahulu memilih, itu kan presiden dulu dipilih siapa? Kan tak rakyat dulu kan? Ya DPR MPR, itu kan hanya beberapa orang saja. Pada masa Rasulullah juga gitu. Hanya dipilih oleh beberapa orang saja, tidak semuanya ikut. Kalau semuanya ikut, berarti cost-nya ya jadi tambah besar. Makanya ada ide Presiden Prabowo, bahwa itu nanti ya dipilih aja lagi sama ini, tidak perlu kemudian pemilihan seperti sebelum-sebelumnya. Itu. Allah barangkali itu. Ya, silakan. Tanggal 10 itu kalau sembelih hewan kurban, dapat pahalanya sebanyak 10 di kalau di tanggal 11 atau seterusnya kayak hewan jenis sembelihan biasa. Baik. Sembelihan biasa itu jika disembelih sebelum sholat Idul Adha. Sebelum. Akan menjadi sembelihan biasa. Karena dahulu ada sahabat yang karena hari raya Idul Adha ini hari makan-makan, dia punya fakir miskin kanan kiri. Dia sembelih sebelum sholat Id. Ngadu kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, itu sembelihan biasa, bukan sembelihan korban. Artinya korban itu kapan? Setelah sholat Idul Adha. Makanya saya sebutkan kasus di kita, ketika hari raya Idul Adha berbeda, ada orang yang Idul Adhanya besok. Muhammadiyah Idul Adhanya hari ini, kan biasanya lebih cepat biasanya. Hari ini. Lalu kemudian orang yang sholat Idul Adhanya besok, dia korbannya di Muhammadiyah hari ini, karena dia daftar di Muhammadiyah. Sementara dia belum sholat Idul Adha. Nah, ini kemudian yang saya sebut bahwa menjadi ya sembelihan biasa, bukan menjadi ibadah korban. Karena
penyembelihan itu termasuk orang yang melaksanakan sholat itu. Artinya berarti kalau ingin menyembelih, umpamanya kita sholatnya ini ya berarti setelah sholat itu tadi. Kalau umpamanya kita sembelih sebelumnya, sembelihan biasa. Lalu bagaimana kalau kita sembelih di tanggal 11, 12, 13? Ya tetap menjadi sembelihan korban. Kan batas terakhir menyembelih itu kapan? Tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Supaya umpamanya tanggal 10 kita tak punya duit, 11 tak punya duit. Tanggal 12 tanah kita laku, banyak duit kita. Nah itu dia. Nah, maka kita tetap boleh berkorban. Cuman repotnya orang sekarang kan tidak berani berkorban tak pakai panitia. Gimana cara melihnya nanti, gimana cara baginya kan repot. Nah, itu. Ya boleh, boleh. Pernah kejadian kalau salah manajer sebelumnya juga dia berkorban di PLTA. Ya itu kan mayoritas Muhammadiyah yang daerah Kampar. Jadi kan berbuat sehari. Sementara dia berkorban pada salah satu keluarga menjadi jadi sebelum hari ini sementara dia sebenarnya kan harus besok gitu karena ikut pemerintah. Ya itu ya kasusnya gitu. Berarti menyikapi kalau seandainya seperti itu kan Pak Ustaz mungkin kan karena Berarti iya maksudnya baik. Berarti caranya menyikapi gimana? Memastikan ya minta untuk hewan saya mohon disembelih nanti esok setelah saya sholat Id. Nah itu. kalau mau saya pindahkan. Kalau tak mau saya pindahkan. Iya begitu. Kalau enggak kan ya kasihan kan. Kasihan. Ya karena dihitung sebagai ya hewan sembelihan biasa. Tapi kalau membayar uangnya nggak apa-apa duluan. Ya enggak apa-apa bayar uang duluan enggak apa-apa. Kalau bayar uangnya belakangan enggak ada panitia yang nombokin gitu kan. Pas ditombokin saya tak jadi korban lah. Wah, repot panitianya. Itu diantara tuh apa namanya? Karena memang orang yang melaksanakan ibadah korban juga satu diantara sunnahnya itu menengok. Ya sunnahnya dia sembelih sendiri. Kalau dia tak sembelih sendiri ya sunnahnya dia menengok. Sebagaimana Rasulullah menyuruh Sayyidah Fatimah untuk menyaksikan hewan korban yang disembelih. Dan Rasulullah menyuruh kepada Sayyidah Fatimah. Itu dia tahu. Baik. Kita yang diamanahkan panitia itu kan tidak semua hewan kurban itu sama harga dan sama besar. Jadi lumayan korban kita di 400 dan dalam itu yang harga satu itu 18 juta. Ada yang lebih, ada yang lebih sedikit. Jadi kami pernah ya maksud saya didatangi oleh korban karena di kan waktu penyembelihan itu kan sebutkan sapi dia termasuk yang kecil di dalam yang berapa ekor sapi itu. Jadi dia merasa korban dia itu tidak agal dan dia tidak fair dalam hal ini. Jadi berusaha bagaimana menghadapi hal yang demikian. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua sampai sekarang ini kan masih menjadi pro kontra banyak di kita masalah kulit. Kulit itu kan di syariat kan itu kita pernah dengar kan itu harus dibagikan semuanya. Tapi kalau dibagikan kita melihat setelah dibagikan itu anjing yang banyak membawa kulit itu membawa kulit itu kan membazir secara logika nggak tahu sama rusaknya itu. Jadi mungkin itu bagaimana sepatutnya menurut aturan dan hadis Ustaz. Baik, terima kasih. Kalau berkorban itu kan Allah tidak menginginkan dagingnya, Allah tidak menginginkan darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah inginkan dari peserta korban itu apa? Takwa. Takwa ini kata Imam Nawawi niatnya. Jadi niat orang yang berkorban itu sendiri. Itu yang pertama, makanya orang yang berkorban itu harus meluruskan niat. Kalau kemudian ingin puas, berarti kita mencari sendiri. Karena panitia itu tak akan bisa mensamakan timbangan antara satu sapi dengan sekian sapi yang berkorban pada waktu itu. Itu tak bisa. Tak bisa karena ya namanya sapi ini gimana supaya bisa beratnya sama, ini sama. Ya tak bisa dia. Makanya kategorinya itu bukan berat. Kategorinya itu usia. Ya, kategorinya itu usia. Jadi dari hewan yang dikorbankan itu, dia kategorinya bukan berat badan tapi usianya. Asal usia sudah masuk, berarti sudah bisa digunakan untuk berkorban.
Makanya di musyawarah antara panitia dengan peserta korban itu harus disampaikan. Bapak Ibu kalau menuntut panitia untuk beratnya sama sapi, kami tak bisa mencarikan. Tapi kalau Bapak Ibu mau mencarikan, kami yang memotongkan, ya insya Allah siap. Jadi kalau umpamanya sudah siap semuanya, ya berarti siap dengan resiko. Termasuk dengan harga yang berbeda itu tadi. Artinya ketika harga itu berbeda, sampaikan kalau untuk grup ini sisa sekian. Sisa sekian terserah, kalau Bapak Ibu mau ambil silahkan. Kalau setelah dipotong uang operasional. Sedangkan kalau umpamanya dia tidak mengambil, lah berarti lebih bagus, kan itu, lebih bagus. Memang kalau mau puas ya potong sendiri. Karena memang kalau kita serahkan ke panitia, ya masing-masing komplain. Dan panitia harus berlapang dada. Karena bagi panitia yang harus ditanamkan, ridhonas ghoyah la tudrok. Kalau kita mencari semua orang senang dengan kerja kita, sampai mati pun kita tak akan dapat. Itu yang perlu dilapangkan hati panitia. Karena mulut ini kan kalau ngomong lain, dia tidak semuanya sama itu. Nah, itu yang jadi panitia itu harus meluruskan niat, yang berkorban juga harus meluruskan niat. Yang berkorban itu Allah tak minta dagingnya kok, Allah tak minta darahnya. Niat orang yang berkorban. Yang menjadi panitia, kalau yang harus diletakkan di dalam ini, kalau kita mau mencari semua orang senang dengan kita, sampai mati pun kita tak jumpa. Sampai mati pun tak jumpa. Makanya pada masa Rasulullah, kenapa tak pun ada problem? Karena disembelih sendiri, dibagikan sendiri. Maka ketika disembelih sendiri, gimana daging kulit itu supaya bisa bermanfaat? Makanya langsung dibersihkan bulu dari kulit. Kalau sekarang kan tak ada yang sanggup membersihkan bulu dari kulit. Siapa yang sanggup? Akhirnya kan dikuliti. Ketika dikuliti itu tidak boleh dijual. Lalu solusinya bagaimana? Maka ditengok penjelasan para ulama kontemporer. Kalau seandainya dijual boleh, tapi dengan catatan hasil dari penjualan itu jangan diberikan ke masjid. Kembalikan lagi kepada kan daging korban itu sepertiga untuk orang yang berkorban, sepertiga untuk tetangga, sanak, famili, kerabat, sepertiga untuk fakir miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Berikan kepada bagian yang ketiga itu tadi. Dan lepas ya fakir miskin. Dalam bentuk uang ini hasil penjualan kulit yang kalau umpamanya dibagikan juga tidak akan bermanfaat kecuali membagikannya sudah dalam bentuk bersih. Kayak masjid yang motong 35 ekor, 45 ekor, gimana mau membersih bulunya sebanyak itu? Tidak sanggup. Dan rata-rata memang tidak ada masjid yang sampai membersihkan bulunya. Tidak ada yang bulunya ya akhirnya. Ya bisa aja. Makanya tadi saya sampaikan kan itu. Dimusyawarahkan mau diambil atau bagaimana? Yang 7 itu tadi. Ya kita kembalikan. Jadi di kasus yang pertama tadi yang saya sampaikan, artinya masih sempit. Saya katakan dua ustaz untuk memberikan penjelasan beberapa panitia kan. Ya, tapi dasarnya orang itu susah untuk menerima, akhirnya di tahun berikutnya dia keluar rumah. Jadi setelah itu balik lagi. Ya, jadi waktu itu masih sempit Ustaz. Sekarang sama. Dia pokoknya panitia itu. Ya. Kalau kita mau menyenangkan semua orang ya sampai mati pun kita tidak jumpa itu. Tidak jumpa. Kalau peserta korban mau puas, berarti dia cari sendiri. Cari sendiri itu puas. Cari sendiri. Pas dia cari, rupanya sampai situ dia pula yang paling kecil juga. Ya udah habis lah itu. Itu sudah jatuh tertimpa tangga malunya itu kan itu. Makanya kalau kita sudah selesai. Kalau kita mau cari sunnah yang pertama itu ya udah dia cari sendiri, dia potong sendiri. Kita sudah taklah bisa memotong, merepotkan orang, mulut kita masih kasar pula. Dah lengkap lah kita ini. Lengkap. Padahal di hari yang mulia, mulut kita dah menyakiti orang nih. Padahal masih hari ke-10 itu. Masih hari ke-10 yang seharusnya kita banyak melakukan kebaikan tapi justru sudah menggores luka di telinga dan hati orang. Makanya ya kita itu ya kalau namanya sudah kita pasrah ya pasrah itu aja. Pasrah itu pasrah. Maka saya secara pribadi meskipun pernah ikut juga bergabung dalam kelompok itu satu grup itu, tapi saya lebih sering beli kambing. Saya sering beli kambing. Jadi kambing itu ya satu secara memotong saya berani motong sendiri gitu kan. Kalau sapi kan saya belum berani. Tapi kalau kambing saya bisa potong sendiri kan itu. Saya bisa potong sendiri. Maksudnya juga di situ tapi yang memotong saya. Di antara yang sering menjadi kasus itu ketika ada yang menitipkan akikah.
Ini kan ada nih. Padahal akikah itu kan sunnahnya dibagikan dalam bentuk sudah dimasak. Akikah satu ibadah, kurban ibadah, satu ibadah yang lain. Artinya dua hal yang tak bisa disamakan gitu. Lalu gimana solusinya? Solusinya kalau ada orang yang menitipkan akikah, belikan kambing. Jangan digabungkan dengan 7 peserta orang korban itu tadi. Belikan kambing, ya, belikan kambing. Lalu caranya gimana? Kambingnya itu dimasak di awal. Dimasak di awal. Sampaikan kepada yang akikah. Karena memang akikah itu afdalnya dibagi dalam bentuk sudah dimasak. Dimasak. Akikah itu sebetulnya tak mahal. Yang mahal itu kan kawan-kawannya. Anak kita lahir, kalau kita akikah saja, itu kan kambing aja. Kambing kita beli, kita masak, kita bungkus-bungkus, antar ke tetangga, udah selesai itu. Sudah gugur anak kita dari status tergadainya. Ini kan nunggu ada kawannya ayam bakar, ikan bakar, kerupuk, sambal, nasi, buah. Yang buat mahal kan itu. Yang buat mahal lagi dekor anak apa namanya itu? Dekor ayunan dan kawan-kawan. Itu kan yang jadi mahal kan itu. Makanya besar. Kambing kita itu kita potong, kita bagi-bagikan. Udah akikah kita. Kan yang dituntut menyembelih kambing, bukan memberikan makanan. Makanan tuh kawannya. Iya dimasak lah. Kalau daging akikah ada dimasak. Masak kambing itu paling berapa lah? Bumbunya 20.000 udah cukup satu kambing itu. 20.000. Saya tahu karena saya bisa masak juga kan. 20.000 lalu belikan santan berapa lah. Udah cukup itu kita masak sama. Nah ini kan tinggal belikan plastik bungkus-bungkus antar dah anak kita terlepas dari status tergadainya. Dan orang akikah nunggu kawan-kawannya cukup. Kawan-kawannya itu lebih mahal daripada harga kambingnya itu tadi. Itu. Tapi saya tak bisa menyembelih Pak Ustaz. Kita tinggal datang aja ke tempat pemotongan kambing itu. Kita tunggu. Itu nanti dalam hitungan setengah jam udah bersih. Udah bersih kita tinggal bawa balik aja nenteng tinggal masak. Nah, sebetulnya tidak repot. Nah, cuman kalau kita minta mereka membersihkan bulunya itu memang agak sedikit lama. Itu aja. Dan agak nambah juga biaya membersihkan bulu. Ya boleh, tidak apa-apa. Tentang saya motong insya Allah. Kalau kambing bisa saya potong. Satu lagi Ustaz. Ini kan udah dekat juga di tempat saya mungkin sudah berapa tahun ini, 5 tahun ini lah. Waktu pelaksanaan kurban itu kita mengambil daging suatu belum selesai pekerjaan dan itu dimasak oleh ibu. Dimakan untuknya. Dimakan untuk bersama. Dan itu diambil bukan dari daging yang dibagikan itu rombanya. Untuk diambilkan dari daging peserta kurban. Dan itu sudah kesepakatan. Baik. Itu apakah dibolehkan? Baik. Kalau mau mencari yang afdal, memang ada khusus yang bukan hewan korban yang kita masak. Ini mencari yang afdal nih kan, umpamanya ternyata bisa beli 1 ekor kambing ini kan. Jadi kita beli 1 ekor kambing yang memang bukan korban, tapi memang untuk masak. Karena kambing betina itu biasanya lebih murah. Jadi belikan kambing betina itu yang dimasak untuk yang makan ramai-ramai. Kalau cara itu tidak bisa, berarti cara yang Bapak pakai tadi. Yang 1/3 bagian peserta korban, itu yang dimusyawarahkan. Ini bapak-bapak peserta korban, bapak-bapak tak dapat bagian 1/3. Bagaimana kalau bagian bapak-bapak ini sebahagian dimasak dan kemudian dimakan sama-sama? Kalau dia mau ya tidak apa-apa. Kalau dia tidak mau, berarti jangan. Ya. Itu ya. Biasanya kita di situ. rapat teknis seminggu sebelumnya kan. Ya. Diajak Semua. Gitu caranya. Ya betul tuh. Yang sudah dilakukan betul. Kita ambil aja 2 orang aja, kalau 10 ekor sapi itu banyak. Ya makanya. Ya bisa, gitu bisa. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Artinya bagian dari peserta korban. Sehingga peserta korban kurang dari jatah yang seharusnya dia terima. Karena dia berikan kepada orang-orang. Itu aja. Kan yang peserta itu juga, yang makan itu kan tetangganya. Ya kan, mungkin sebagian masih ada kerabatnya. Anaknya juga ikut makan, ya udah selesai berarti. Allahuakbar. Mungkin itu. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.